Halo Sobat Trader, yuk kita saksikan webinar edukasi Forex. Sobat Trader dapat mengajukan tema-tema apa saja yang akan dibahas di webinar berikutnya. Ketik aja di kolom komentar ya. Terima kasih. Mari kita saksikan. Halo, selamat malam Sobat Traders. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam acara webinar pada malam hari ini bersama dengan Foreximpro dan Java Global Future yang bekerja sama dengan memang broker Java Global Future merupakan salah satu broker rekanan daripada Foreximpro. Oke, baiklah, malam hari ini tema dari webinar adalah trading indikator yaitu dengan price action ya. Hari ini saya ditemani oleh Pak Michael Yudi. Selamat malam Pak Michael Yudi. Selamat malam Leoni, selamat malam Sobat Trader semua. Ya, senang ya bersama dengan Sobat Traders malam hari ini. Mungkin ya selamat datang untuk yang setia menghadiri acara webinar di mana kita mendapatkan edukasi mengenai trading ya. Saya mau nyapa dulu nih buat Sobat Traders yang hadir yaitu Pak Ardiman. Selamat malam Pak Ardiman. Kemudian Pak Dani, kemudian ini boleh tahu ya, ini namanya IBR Development Studio. Mungkin nanti saya informasikan untuk Sobat Traders menggunakan username atau Google ID-nya itu dengan nama lengkap supaya nanti admin tidak meremove ya. Tapi walaupun di remove, segera hubungi rekan kami, teman-teman yang telah menghubungi Sobat Traders, nanti kembali masuk ya. Tapi saya informasikan selamat datang juga nih FXJ1. Mungkin boleh diinformasikan ID user nama lengkapnya. Pak Gusti, selamat malam Pak Gusti. Pak Heru, Pak Irfan, selamat malam. Ketemu kembali dengan kami, saya dengan Leoni, Margaret dari Foreximpro dan Michael Yudi juga dari Foreximpro. Oke, baiklah. Selama sesi daripada webinar kali ini, nanti ada sesi 30 menit oleh Pak Michael Yudi, tapi di dalam pemaparan mungkin Sobat Trader ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom komen supaya nggak lupa, ataupun pada saat nanti dibuka sesi tanya jawab, unmute aja, langsung bisa tanyakan langsung dengan Pak Michael Yudi. Jadi ini memang sesi diskusi, jadi Sobat Traders bisa belajar lebih banyak, jadi nggak perlu nggak perlu merasa aduh nggak enak, langsung tanyakan nanti, silakan karena kami ingin membantu Sobat Traders untuk memahami dan mengerti dari sisi tradingnya ya. Baiklah, malam hari ini saya akan serahkan kepada Pak Michael Yudi. Silakan Pak Michael Yudi. Oke, terima kasih Leoni. Jadi kita akan mulai ya, Sobat Trader. Kita akan mulai pembahasan malam ini itu tentang, mohon ditunggu. Oke, tentang trading menggunakan indikator versus price action. Nah, Sobat Trader mungkin yang udah trading bisa ini nih respon nih, pakai trading biasanya pakai indikator atau price action. Bisa di kolom chat ya, silakan. Pakai price action atau indikator. Nah, ini kita judulnya mana yang lebih baik. Nah, kita mau bahas. Jadi trading menggunakan indikator atau trading menggunakan price action, mana yang lebih baik ya. Tentunya pasti kalau yang udah profit pakai indikator akan bilang bahwa trading dengan indikator itu pasti lebih baik ya. Kalau yang trading dengan price action dan sudah profit pasti tentunya price action lebih baik ya. Jadi ya kalau oke, Pak Wandi, terima kasih. Biasa pakai indikator ya. Oke, banyak pakai indikator. Wah, indikator semua ini. Wah, ini ada Pak Irfan, price action ya. Indikator hanya untuk support. Oke ya. Jadi ini tidak menjelek-jelekan orang yang pakai indikator. Wah, banyak yang bilang katanya kalau pakai indikator, wah lagging gitu kan. Ada yang demikian ya di dalam trading ya. Ini ada yang price action, ada indikator ya. Jadi yang mana aja sebenarnya bisa digunakan, yang penting profit ya. Nah, kalau udah profit ya tinggal terus digunakan. Betul Pak. Ya. Yang penting profit. Ya, kalau indikator ya tentunya gitu, banyak sekali indikator yang digunakan, ya bisa menggunakan yang biasa digunakan mungkin moving average ya, atau Bollinger Band ya, atau RSI, stochastic oscillator. Ada banyak sih indikator ya. Yang mana aja sih boleh ya. Yang penting itu sudah
tes ya, trial, dan bisa memang menghasilkan profit ya. Coba aja dulu kalau memang belum yakin, coba aja dulu di demo akun kan. Kalau udah yakin itu bisa profit, ya tinggal di real akunnya bisa dipakai ya. Jadi indikator dengan price action ya. Kalau saya sendiri sekarang sih lebih ke price action ya, nggak pakai indikator lagi ya. Jadi tapi yang pakai indikator ya boleh aja, nggak masalah ya, selama itu profit, kenapa tidak ya. Oke, kita langsung kalau misalkan kayak indikator itu ya contoh ya, kita contohkan aja. Kita langsung contohkan misalkan pakai contoh di indikator, kita share dulu MetaTrader ya. MetaTrader misalkan kita pakai nih, misalkan saya gedein nih garisnya ya. Ini contohnya mungkin yang tadi ada yang pakai apa nih? Ada yang pakai indikatornya. Oh, boleh juga disebutkan indikatornya apa aja ya. Pakai indikator apa aja. Kalau yang pakai indikator ya, boleh disebutkan pakai indikatornya apa aja. Ini contoh aja, contoh ini ada parabolic SAR, ada Bollinger Band ya, yang hijau ini Bollinger Band, yang titik-titik merah ini parabolic SAR ya. Kemudian ada lagi yang merah tengah ini ya, lebih ke moving average ya. Hanya satu garis yang merah ini moving average ya. Oh, ada yang Ichimoku, EMA, stokastik ya. Oke ya. Tidak ada masalah ya kalau selama itu sudah pernah dicoba dan menghasilkan profit, terus lanjutkan ya. Ya, jadi yang mana aja bisa sesungguhnya ya. Jadi mana yang lebih baik yang bagi sobat trader bisa menghasilkan cuan. Ya tentunya seperti itu ya. Oke. Nah, ini kan misalkan contohnya kalau kita ini Bollinger Band ya, kalau dia naik ya keluar dari Bollinger Band kan, maka biasanya kan 95% 90% itu harga akan balik lagi ke dalam Bollinger Band ya, seperti itu. Jadi bisa posisi sell di sini ya, apalagi misalkan muncul di sini paraboliknya gitu kan. Kemudian misalkan crossing misalkan dari MA-nya crossing ya ke bawah yang lebih pendek, cross yang lebih panjang ya. Nah, ini mungkin lebih mudah melihatnya ya kan, karena sudah ada patokan-patokan tertentu dengan menggunakan indikator ya, kita bisa ambil entry ya, open sell, open buy ya, kemudian targetnya di mana ya, misalkan kita sell di sini, targetnya di yang terdekat di Bollinger Tengah ya, atau paling jauh di Bollinger Bawah. Ya, seperti itu. Nah, ini misalkan pakai indikator, kita bisa gunakan indikator apa aja ya. Bisa. Maaf Pak, tampilkan gambarnya. Oh, yang lain lihat ya, mohon maaf. Saya lihat dengan Bapak siapa tadi yang nggak bisa sempat lihat? digeser Pak, boleh digeser mungkin, atau keluar dulu masuk lagi, digeser layarnya kalau di handphone ya. Oke, ini yang lain kelihatan ya gambarnya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh dengan indikator. Ya boleh aja kalau memang kita sudah coba ini menghasilkan profit, ya kenapa tidak ya, kalau kita bisa kecilkan di sini kan. Ya, seperti ini kita kecilkan misalkan di time frame yang lebih kecil. Nah, ini contoh ya. Dia keluar daripada Bollinger Band ya. Kemudian kita sell ya, ketika dia di luar daripada Bollinger Band ya, di luar dari kungkungan, kita bisa sell ya, target terdekat di Bollinger Tengah seperti ini. Kita bisa profit ya, lumayan di sini kan. Oke. Kemudian keluar di bawah sini ya, misalkan kita bisa buy ya, buy targetnya yang terdekat ya ke tengah sini ya, kita bisa dapat profit juga ya. Ini contoh Bollinger Band ya kan. Di sini ada yang pakai EMA itu kan exponential moving average ya, misalkan kita pakai EMA doang ya sama stokastik ya, kita coba EMA sama stokastik ya, template EMA dan stokastik ya. Misalkan nih ini ada stokastik di bawah. Nah, ini contoh. Ya, misalkan kalau dia EMA, ya cenderung kalau moving average kan, kalau dia di bawah, sederhananya ya, di bawah garis moving average, ya itu masih cenderung downtrend. Ya, kalau harganya bergerak di bawah moving average, masih cenderung downtrend. Ya. Oke, kemudian kalau kita tambah ini 3 moving average ya, ini 3 MA, 3 tree map ya, 3 moving average period ya, misalkan. Nah, kemudian di dalam yang pendek ini ya, kalau misalkan masih di bawah ini, ketika dia crossing ke bawah karena dia masih yang besarannya masih di bawah garis moving average yang besaran ya,
maka masih cenderung turun, masih kita bisa sell ketika dia crossing ya. Crossing di sini ya. Ya, oke. Ya contoh ini kayak kalau moving average biasa dikenal itu golden cross-nya ya. Ketika dia crossing ya, kita bisa sell di sini ya. Tapi bukan hanya dua ini karena ada memang secara besarannya cenderung dia masih turun untuk misalkan ini contoh Euro USD ya. Oke, kalau pakai indikator memang jelas ya, mudah kita melihatnya crossing sell ya. Kalau di bawah MA masih cenderung sell ya. Kemudian kalau ditambah tadi stokastik lagi ya. Stokastik misalkan di sini ya, kita ini di M15 contohnya. Ketika nanti stokastik dia udah dari overbought ya, kemudian dia balik di bawah ya level 80, nah ini indikasi kita sell ya. Kita combine dengan moving average ini, maka kita sell di sini ya, sell di sini ya. Target profitnya ya kita ketika dia ke oversold di bawah sini. Bawah sini apalagi kalau dia sudah mulai naik seperti ini dari level di bawah level 20 naik di atas level 20, kita bisa close posisi. Ya, kalau gitu kan kita bisa udah profit mungkin sekitar di sini ya. Sekitar ini contoh di 15 M15 udah 13 pip ya. Kalau di M15. Nah, ini profit juga. Ya nggak ada masalah. Ya, stop loss-nya kan misalkan di atasnya sini ya, di atasnya high sebelumnya ini. High-nya ini di 1702 ya, misalkan high stop loss-nya 1705. Nah, ini contoh menggunakan indikator. Mudah, lebih mudah memang menggunakan indikator. Ya, lebih mudah menggunakan indikator karena patokannya mungkin lebih mudah terlihat ya, tinggal kita ikutin aja ya. Golden cross ya, yang EMA lebih kecil, cross ke bawah, sell ya. Di bawah EMA cenderung turun, cenderung sell ya, karena EMA ini kan moving average ini adalah indikator trend ya. Trend is your friend, just follow the trend ya. Jadi cenderung kita ambil posisi sell. Misalkan kalau misalkan crossing seperti ini naik ke atas, nah ini kan cross juga nih. Tapi kita tidak ambil. Kenapa? Karena tren besarannya masih turun. Ya, ini yang hitam ini ya, garis hitam. Jadi kita nggak ambil buy di sini, enggak ya. Bisa profit, bisa, tapi tidak mengikuti tren ya. Oke, jadi kita cenderung ambil yang posisi kalau dia crossing ke bawah. Seperti ini, kita ambil posisi sell. Ya, dibantu lagi stokastik. Apalagi nih kalau Pak Irfan dibantu lagi Ichimoku ya, tambah lagi ya. Jadi ada Ichimoku, MA ya, stokastik ya. Boleh digunakan, tidak ada masalah ya. Tidak masalah. Tapi kalau misalkan sudah digunakan berkali-kali ya, tapi masih loss juga ya, mungkin harus dicek lagi nanti itu salahnya di mana ya. Salahnya di mana. Ya, tapi kita bisa gunakan indikator. Oke. Kita beralih ke ada lagi yang ini yang pakai price action kayaknya cuma satu ini. Oh, dua price action. Ya, ada Pak Irfan, ada Pak EBR ya. Development. Oke, cuma dua. Oke. Jadi selama ini sudah pakai indikator dan pakai price action, hasilnya bagaimana? Ya, kalau hasilnya profit ya lanjutkan ya, seperti itu tidak masalah ya. Jadi kalau hasilnya belum profit ya, cenderung loss terus ya, berkurang dananya. Nah, itu perlu kita mungkin kita bisa pelajari lebih lanjut salahnya di mana ya. Oke, kita berlanjut ke price action. Ya, indikator sudah cukup jelas lah ya, kalau memang sobat trader sudah pakai indikator, oke itu jelas ya. Oke. Kita lanjutkan ke price action. Ya, price action lebih ke kita pelajari seperti ini. Kalau price action lebih ke contoh nih, analoginya price action aja kita dulu ya. Oke. Nah, misalkan seperti ini, kita misalkan mengendarai sebuah mobil ya, lewati tikungan yang tajam ya. Jadi ketika kita lewat di sini, wah ternyata kita slip dan akhirnya agak nyenggol itu, misalkan nyenggol pembatas jalan ya, atau nabrak apa gitu ya, karena dia tikungan tajam ini ya, sehingga
ketika next time kita lewatin tikungan ini, maka kita pasti akan lebih berhati-hati ya, akan lebih pelan jalannya, hati-hati ya. Jangan-jangan nanti kalau nggak hati-hati kecelakaan lagi, nabrak lagi, nyenggol lagi pembatas jalan ya. Demikian juga kalau di dalam trading ya. Kalau di dalam trading seperti itu ya. Misalkan kalau kita lihat sini harga mau naik ya. Wah, pada naik, apalagi naik yuk hijau terus, maka biasanya kalau kita hijau terus ke bawah ya, ke bawah emosi, takut ketinggalan kereta ya. Jadi ikutan buy ya. Ya, itu ada videonya tersendiri tentang FOMO ya. Fear of missing out ya, takut ketinggalan kereta, jadi ikutan buy ya. Ikutan buy, ternyata ketika di buy situ di level tersebut harga justru malah turun ya. Turun. Wah, tajam lagi turunnya ya. Turunnya tajam, akhirnya loss ya. Tapi kalau di sini yang open sell di sini ya profit tentunya ya. Profit lumayan ya. Oke, nanti ketika kita sebagai mungkin kita sebagai buyer ya, kalau sellernya senang, buyernya loss ya. Kalau kita sebagai buyer mungkin nanti kembali ke level tersebut, maka kita akan lebih berhati-hati untuk kita buy. Bahkan cenderung bisa jadi itu harga psikologis di mana kita bisa ambil posisi ya, bahkan sebaliknya ya, itu posisi sell ya. Jadi price action itu berdasarkan historical data ya, juga pergerakan pasar harga itu sendiri ya. Jadi antara demand sama supply, buyer sama seller ya. Jadi ini terjadi di dalam pasar ya. Ya itu semua terrefleksi terlihat di dalam chart ya. Jadi psikologi pasar pun terlihat di dalam chart sesungguhnya ya. Oke, ya jadi seperti ini kita harus perhatikan ya level-level support ya, level-level support, level-level resisten ya, level-level demand supply ya. Ini semua kita perhatikan dalam price action ya. Kita bisa dibantu ya dengan trend line ya, level-level supportnya untuk trend line ya, di bawah support trend line, di atas resisten trend line ya. Jadi price action kita bisa pergunakan juga untuk kita bisa trading ya dan menghasilkan profit ya. Karena kalau kita lihat seperti ini ya, kalau next-nya di level sini ya mungkin kita lebih prepare untuk sell ya. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ke chart lagi ya, kita ke chart lagi. Ya, misalkan dari kondisi chart yang kosong tanpa indikator pun kita bisa melakukan transaksi trading dan menghasilkan profit. Oke, kita kembali ke chart. Oke, MetaTrader. Ya, misalkan chart kosong seperti ini ya. Kita chart kosong dulu ya. Misalkan chart kosong. Dari chart kosong ini sebenarnya pergerakan pasar pun sebenarnya terlihat dari pola-polanya ya. Dari pola-polanya kita bisa ambil posisi untuk trading ya. Seperti misalkan seperti ini ya. Misalkan kalau kita lihat di sini ini dia sudah tembus level support ya, low sebelumnya. Jadi cenderung yang tadinya support menjadi resisten ya. Jadi kita bisa siap-siap ambil posisi sell di level-level di sini ya, level-level di sini ya. Apalagi kalau kita lihat di sini trennya masih cenderung turun ya, ini jelas turun ya. Polanya kan lower high, lower low ya. Oke, ini jadi turun. Jadi kita bisa siap-siap ambil posisi sell ya, tanpa indikator ya, tanpa indikator kita bisa ambil posisi open sell ya. Oke. Kita bisa ambil posisi open sell ya. Tapi kita lihat di sini, kalau kita sell jangan langsung kita sell ketika dia break low ini ya. Jangan kita langsung break low ya, karena bisa saja dia akan koreksi terlebih dahulu ya. Jadi kita harus tetap ingat, kalau kita beli sebisa mungkin kita beli di harga paling murah ya. Kalau jual di harga paling mahal ya. Kalau di pasaran demikian ya. Itu kita bisa
juga memang bawa ke dalam trading ya. Kalau kita ke pasar tentunya kalau kita mau beli satu barang kita sebisa mungkin kita bisa beli di harga paling murah ya. Kalau kita jual barang kita jual di harga paling mahal ya. Karena itulah yang terjadi juga di pasar ini ya di dalam trading ya. Jadi kalau kita lihat di sini walaupun dia sudah break low, kita jangan langsung open sell untuk New Zealand USD ini contohnya. Ya kita bisa menunggu dia pullback dulu ya, dia koreksi dulu ke atas ya, koreksi dulu ke atas baru kita bisa ambil posisi open sell. Ya, tentang kita bisa pakai bantuan misalkan Fibonacci retracement dalam hal ini ya. Kita bisa pakai ya, ini penjelasan Fibonacci retracement sendiri ada juga di YouTube channel Very Simple. Ya sobat trader bisa untuk menontonnya ya. Jadi cenderung kita bisa open sell di ketika dia sudah koreksi pullback ya. Jadi misalkan kita bisa siapkan sell limit di level Fibonacci kan yang golden ratio-nya ada di 618 misalkan. Kita bisa open sell di sekitar level 618. Misalkan di sini 0.6996 ya, kita sell limit di situ. Ya, targetnya kita bisa sell TP misalnya terdekat di sini. Nah, ini kita bisa lakukan juga ya, boleh kita lakukan dengan menggunakan price action. Kita tradingnya menggunakan price action ya. Contoh tadi juga di GBP USD ini jelas ya kan. Ini kan kita pakai trend line ini. Kita lihat di sini sudah dia break support trend line ya. Kita lihat di sini dia sudah break support trend line. Nah, ini oke. Nah, ini kita bisa lihat dia sudah break support trend line ya. Ini dia closing candle di bawah support trend line. Nah, ini kita bisa untuk open sell di open candle berikutnya ya. Ini kita bisa open sell di open candle berikutnya. Nah, kalau kita misalkan combine dengan indicator ya sebenarnya hampir sama juga. Kita lihat di indicator misalkan kita pasang moving average ya. Kita pasang moving average ya, kita insert indicator ya. Insert indicator. Wah, udah lama nggak pakai indicator jadi agak ini lupa. Oke, kita misalkan kita sini ya. Misalkan di sini kita insert indicator. Oke, atau yang simpelnya langsung aja di sini ya. Kita tambahin ya. Oke, ini dia sudah cross di sini kan tadi. Ya, oke. Nah, ini pun hampir sama ya. Jadi indikator pun bilang secara indikator dengan MA ya. Ini kan jelas harga di bawah moving average. Ya, ini contoh di time frame 4, harga bergerak di bawah moving average dan ketika dia crossing ya, kita sell ya. Oke juga kan sama juga profit juga, mau pakai indicator, mau pakai hanya price action bisa profit juga ya. Target kalau target ya misalkan kita menggunakan indicator, nah ini targetnya ya ketika dia menyentuh level oversold ya, contoh di sini dia menyentuh level sini kita bisa exit ya, close posisi ya. Kalau dia menggunakan price action ya mungkin target terdekatnya adalah di low ini ya. Nah ini kalau yang si indikator mungkin bisa profit lebih banyak ya karena targetnya ke level oversold ya di 20 ini ya, lebih panjang ya. Oke ya, kalau yang di price action dia targetnya mungkin terdekat di sini untuk TP ya, tapi sama-sama profit, nggak ada masalah ya. Nah, bahkan kita lihat di sini ya. Oke, ini profit ya, jelas ya, sama-sama profit ya. Jadi sobat trader mau pakai indicator atau mau price action tidak masalah ya. Yang penting di sini misalkan contoh kalau kita ambil posisi open sell di sini ya. Maka kalau kita open sell di sini ya, ini kan cross ya, golden cross, MA kecil lebih cross ke bawah, MA yang lebih besar ya, ini cenderung di bawah downtrend, kita sell, maka kita bisa pasang kan di sini open buy-nya di sini ya, open buy di sini. Open buy-nya di sini. Kemudian stop loss-nya kan di atasnya. Ya, open buy di sini ya, open buy di sini. Oke, kemudian kan
stop loss-nya kan di atasnya high ini ya, atau di atasnya high ini. TP di low ini ya, kalau kita pakai price action, TP-nya di low ini. Oke, ya ini masih oke kan? Ini kurang lebih hampir sama, risk reward-nya 1:1 ya. Oke. Ya, atau sebenarnya di atas sini juga masih bisa ya kan? Oke. Jadi sama ya. Jadi mau pakai indikator boleh, mau pakai price action boleh ya. Jadi yang penting di situ harus dipasang juga level-level stop loss-nya ya. Ada batasan ruginya ya. Kasih bisa mungkin risk reward-nya minimal ya 1:1 ya, lebih baik ya. Karena di situ ada spread, ada komisi. Jadi 1:1,5 ya. Jadi misalkan stop loss 50 ya, take profitnya misalkan 65, 75 ya. Bahkan kalau bisa 1:2 di 100 ya. Itu lebih baik ya, supaya win rate-nya itu kita lebih kecil ya. Nggak 50-50 ya. Kalau dia sama-sama 1:1 kan 50-50, belum dikurangin spread sama komisi ya. Kalau kita 1:2 itu kan kita win rate-nya nggak harus setengahnya untuk kita menangkan setiap transaksinya. Apalagi kalau 1:3 ya, kita hanya butuh 33% ya untuk kita profit ya, dari 100 kali trading ya 33 kali trading profit ya, 67 kali loss itu masih profit ya, profit dikit ya. Tapi kalau apalagi 34 kali profit ya, itu udah profit ya. Jadi itu yang penting kita bisa pelajari itu tentang risk reward ya. Rasio itu ada juga di YouTube channel For Simple, sobat trader bisa tonton ya. Juga money management, sobat trader bisa tonton. Tapi poinnya di sini, jadi mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Kita trading menggunakan indikator atau price action ya. Mana yang lebih baik? Coba sobat trader bisa dijawab mana yang lebih baik. Nah, itu tergantung sobat trader semua ya. Itu tergantung sobat trader semua. Jadi kalau sobat trader memang lebih nyaman atau lebih mengenal atau lebih mengerti atau lebih paham menggunakan indikator, boleh menggunakan indikator ya. Kalau lebih paham menggunakan price action, boleh menggunakan price action. Oke, sampai sini boleh kita buka sesi pertanyaan. Silakan. Ini sudah ada nih pertanyaan dari Pak Wandi Supandi ya, katanya kalau idealnya di time frame berapa ya Pak? Idealnya di time frame berapa? Oke, time frame yang lebih besar itu lebih menggambarkan historical market, sebenarnya itu lebih kuat ya. Jadi time frame lebih besar itu lebih kuat ya. Jadi misalkan di H4 ya, itu lebih kuat ya. Daily apalagi lebih kuat lagi ya. Jadi kalau kita mau trading, kita bisa lihat di time frame lebih besar dulu untuk patokannya dulu ya. Dia itu arahnya mau kemana ya. Misalkan contoh seperti ini kan, arahnya GBP USD kan cenderung masih turun. Kalau pakai indikator ya jelas ya. Pakai indikator masih turun karena dia moving average masih di atas harga. Jadi masih cenderung turun ya. Kalau mau time frame entry-nya time frame yang lebih kecil, M15 boleh saja ya. Ini M15. Nah, kita bisa open sell di sini ketika dia Nggak kelihatan closing. Pak. Pak Michael Yudi, mohon maaf nggak kelihatan, mereka juga maaf, ini belum di-share ya? belum. Oke, maaf. Udah terus semangat ini. Sampai lupa share. Ya. Oke, Bisa sudah kelihatan diulang ya. Pak. Oke, ya jadi time frame patokannya lebih baik time frame lebih besar ya, karena time frame lebih besar itu lebih menggambarkan ya historical price-nya ya, pergerakan pasarnya itu lebih kuat ya. Jadi patokan H4 ya kita bisa pakai di awal dari H4 ya, atau di D1 lebih kuat lagi ya. Ya contohnya kan di D1 nih, D1 kan masih cenderung turun ya kalau pakai moving average ya. Ini kalau pakai 3 MA ya, 3 EMA ya, exponential moving average ya. Halo Pak Michael. Oh ya, silakan, dengan Pak siapa? Maaf. Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Iya, kan menyimak sih dari awal. Kalau saya ini kan belum ngerti sebenarnya dalam
grafik-grafik ini. Cuma kalau saya baca singkat saja, ini kan kotak-kotak ini ya, Kotak model kotak ini adalah price, iya, pergerakan harga. apa namanya nih? Iya. Candlestick, dalam bentuk Ah, candlestick. Oke, candlestick. Ya. Cuma kalau sepintas saya lihat pergerakan ini awam saya ya, cuman apa benar kayaknya kalau ada ini kenaikan maupun penurunan, ini kodenya ini di candlenya ini, kalau dia turun itu pasti dia 2 candle. Artinya di posisi kalau umpama merah, ini turun, pasti candle kedua itu harusnya sudah bisa kita sell. Posisinya kalau masih satu candle merah, candle hijau, tapi kalau dia udah dua candle muncul, artinya bisa kita posisi sell atau buy. Kalau saya lihat ini seperti itu. Ini kan candle hijau ini Pak, yang hijau ini. Oke, Ketika Pak. muncul candle kedua, kayaknya ada posisi bisa beli. Iya, bisa buy. Nanti nunggunya pada saat candle merah kalau dia posisi mau turun, muncul candle kedua yang merah, berarti bisa kita sell di situ. Apa bisa teorinya seperti itu, Pak Mikel? Oke, 2 candle merah sell, dua candle hijau buy gitu ya. Ya, Oke. ya, artinya Oke, ini contoh aja Pak. Ya, ini hijau ya, ya, ini terakhir hijau ya. Ini kan 2 candle merah kan, ini terakhir nih. Ini yang kecil ya, ini ya. Nah, 2 candle merah sell. Nah, habis di sell agak profit dikit-dikit tapi ya. bergerak Nah, sedikit. Dia naik. Nah, ini loss nih Pak. nah ini Pak, kayak di sini, Nah, posisinya tadi tuh Pak, yang pas ini, yang ya, di tengah, ya itu sebelah Pak, lagi ini sebelah, bukan ke arah kemari, balik. yang ini Lagi Pak, ini lagi. ini Ya di situ Pak, ya di ya situ. Posisi hijau. kedua, harusnya hijau kedua ini kita, kalau menurut saya, secara pintas harusnya sudah bisa kita buy. Nanti Ya. nunggunya pada candle di atas, masuk candle merah, candle kedua ini sudah kita bisa sell di sini. Ya. Ya, kita sudah Ya bisa sell mana? di candle merah. Ya, ini di sini sell. Enggak Pak, enggak bisa. Oh, di Karena dia cuma satu candle Oh, merahnya. oke di sini. Nanti muncul di candle kedua, iya di situ. Ini setelah candle kedua. Ini daily ya, Pak. Ini daily. Iya, Ini jadi pergerakan besar ini. Coba kita yang kecil dulu ya. Di iya. Ini kan daily ya. Ya, di misalkan di M15 seperti ini. Nah, ini contohnya kalau di M15. Kalau daily kita pergerakannya satu hari ini aja bisa misalkan kita trading nih Pak ya. Maaf nih kita Iya. di contoh aja. Ini misalkan pergerakan yang daily ini kan high Ya. low-nya, high low agak tertinggi terendah. Ini sekitar nih 3886 ya. Oke, 14 100 139 139 pips ya. Kalau main 0,1 berarti $139 ya. Kalau kita modal 2 juta berarti $200 kan. Kalau modal 5 juta kan $500 ya. Ini masih pergerakannya mungkin bisa kita menahan posisi kalau floating ya. Masih bisa ya. Ini kita bisa lihat. Tapi memang ini dalam satu kondisi Pak. Jadi kita bisa lihat kondisi yang lain. Apakah itu bisa dilakukan seperti itu? Kalau memang masih bisa dilakukan, oke ya. Misalkan ya, misalkan 2 kali candle ini kan time frame D1 ya. Ini memang time frame lebih besar lebih baik ya, lebih kuat ya. Ini contohnya kalau kita di daily ya. Nah, seperti ini kayak Bapak bilang kan. Nah, 2 kali hijau buy di situ kan. Ya karena kalau daily ini lebih ke trennya lebih kuat ya, lebih kuat. Kalau dia memang hijau 2 kali berarti kan strong buyers ya, yang buyersnya lebih kuat ya, lebih strong ya, jadi cenderung dia naik ya. Kalau misalkan udah mulai merah 2, ini kan selang-seling ya, selang-seling. Ya. Ini udah merah 2, nah ini cenderung turun. Nah ini masalahnya, ini kan merahnya banyak Pak.
Nah, apakah kita ketika sell di sini? Ini sell di sini ya. Profit sih kalau dikit diambil oke, tapi kalau kita profit di sini, ternyata dia balik lagi loss. Nah, lossnya apakah kita kuat menahannya nih? Ya, ini masalahnya ya kan. Kalau kita sell di sini, kalau take profit di sini oke, dapat, tapi kalau take profit di sini belum dapat, mengharap profit lebih banyak ya. Tapi ternyata dia naik. Nah Habis ini apa itu? floatingnya 282 pips. Nah, kalau modal 2 juta kan nggak cukup nih. Kalau 5 juta masih tahan ya. Oke. Nah, Ya. ini dia turun lagi sih memang. Ini kan harian jadi panjang ini. Nah, turun lagi memang. Akhirnya bisa profit di sini mungkin ya. Sini nih kenanya. Gitu. Ya. Tapi memang di sini nanti kita bisa pelajari ya, Pak Taufik ya. Ya, kita bisa sama-sama diskusi tentang trading. Kalau memang sudah serius trading, langsung aja join ke Force Pro Premium. Nah, di situ nanti kita diskusi tradingnya lebih banyak ya. Nanti Pak Taufik bisa sama-sama trading dengan member lainnya ya. Ya. Oke. Kan belum tahu, Pak, baru lihat-lihat dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi kalau memang belum yakin masih bisa trading di demo akun ya. Tapi kalau sambil belajar ya, sambil belajar, trading coba di demo akun ya sambil belajar ya bisa gitu kan. Diskusi sambil belajar, diskusi sambil belajar. Oke. Pak Michael, ada pertanyaan juga dari Pak Silo, tadi mungkin udah dibahas ya, harus di TF4 kah Pak? Ya mungkin itu saja pertanyaan dari Pak Silo. Oke Pak Silo, terima kasih pertanyaannya. Ya jadi patokan kita, Pak Silo biasa menggunakan apa? Indikator. Kalau kita patokan atau indikator atau price action, sebisa mungkin kita patokan utamanya pertama itu di time frame yang lebih besar. Yang minimal di H4 ya atau di D1 ya. Tapi kemudian kalau untuk entry-nya kita bisa di time frame yang lebih kecil. Nah, contohnya seperti tadi itu ya. Ini kan di H4 ya, ini kalau ini belum ada nih, kita geser nih seperti ini ya. Misalkan begini ya. Ini kan MA di atas, harga di bawah. Berarti kan ini secara hukumnya indikator moving average, berarti tren masih downtrend. Ya, kita ikutin tren, berarti kita ambil posisi sell. Nah, kapan kita pun posisi sell ya, maka kita lihat lagi di time frame yang lebih kecil. Apalagi kalau udah crossing seperti ini ya, maka kita siap-siap sell, kita time frame lebih kecil di M15 ya. Kapan kita sell? Kita bisa sell di sini ya, ketika EMA yang lebih kecil crossing EMA yang lebih besar. Di sini kita bisa open sell di sini. Ya. Tapi nanti targetnya dengan menggunakan stok misalkan stokastik osilator ini, kita patokannya jangan di stokastik yang di EMA kecil ini, lebih gede lagi di lebih time frame lebih besar di depan ya. Ya misalkan seperti ini. Kita M15 entry, stokastiknya M30. Nah, misalkan seperti ini. Kita udah nyampe sini, kita close posisi ya. Nah, seperti ini kan, kita close posisi di sini. Nah, di sini ya. Kita close posisi misalkan udah nyampe di level over sold ya. Oversold kita bisa close posisi. Oke. Jadi kalau entry-nya bisa di time frame lebih kecil, nanti kalau menggunakan tambahan osilator bisa time frame lebih besar ya, di yang lebih besar kita untuk exit-nya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini ada Pak Silo, tadi mungkin lanjut ya, atau Pak Wandi dulu ya. Kalau Pak Wandi Supandi tanya kalau ada news sebaiknya kita siap ambil posisi atau gimana Pak? Atau Oke. Nah ini justru kita kalau ada news lebih baik dihindari ya, karena news itu apalagi high impact itu pergerakannya bisa dikatakan sulit diprediksi ya, karena bisa saja misalkan data US bagus ya, non-farm gitu, contoh non-farm, data inflasi ya, data yang lain gitu yang high impact ya misalkan bagus ya, ternyata bisa saja harga itu jadi dolarnya turun, misalkan data dolar bagus, Amerika bagus, kita misalkan buy USD Japanese yen kan, USD-nya di depan ya, kita buy ternyata harga turun ya, karena bisa jadi ya ada yang sudah ambil posisi buy sebelumnya ya, ketika dia ada news itu dirilis justru dia close sell ya,
dia tutup posisinya jadi harga koreksi ya. Jadi kita nggak tahu kapan dia close posisi, yang tadi ambil apalagi big player ya, ambil banyak. Kalau dia close kan itu kan langsung pengaruh terhadap market. Ya lebih baik kita hindari sebisa mungkin. Kalau kita mau entry 2 jam sebelumnya jauh, kita tidak entry lagi. Kalau kita mau sesudah news, ya mungkin 1 jam setelahnya lagi lebih kita bisa baru ambil posisi. Ya karena kita nggak bisa prediksi pelaku pasar itu mau ngambil apa. Bisa jadi newsnya bagus buat dolar, tapi dia ambil tekan posisinya jual. Ya kan kita nggak tahu ya. Ya itu kan harga itu kelihatan, di pergerakan harga kelihatan ya. Bisa jadi newsnya bagus ya, tapi big player-nya ambil posisi sell sehingga harga itu turun ya. Jadi lebih baik kita menghindari untuk trading ketika ada news besar. Oke, ada lagi? Lagi nih Pak. Ini Pak ini ya, mungkin cuma hanya informasi saja ya Pak Irfan. Malah bantu jawab katanya Pak Yudi, bantu jawab Pak Taufik, mungkin perlu belajar lagi tentang candlestick pattern Pak. Nih mungkin masukan dari Pak Irfan, tidak harus setelah candle pertama hijau, kedua hijau kita bisa buy, dilihat juga candlestick pattern-nya. Ini mungkin respon Pak Irfan atas pertanyaan dari Pak Taufik ya, dan Pak Taufik juga sudah informasi. Pak Silo sudah confirm katanya, terima kasih Pak Michael. Ini sih pertanyaan dari yang lainnya, apakah ada, karena ini sudah masuk ke 45 menit ya dari yang jam 8. Adakah lagi pertanyaan yang lainnya? Boleh silakan unmute mikrofonnya langsung dengan Pak Michael Ludi. Adakah? Atau yang sudah paham? Atau lagi sedang trading nih? Oh, analisa gold. Pak Silo nanya. Ini kayaknya udah langsung trading gold ini. Ya, ini trading gold ya. Ini kalau sekilas ada pertanyaan Pak Silo. Ya, ini gold sudah closing candle di bawah low sebelumnya, tapi dia ketahan di level sini ya. Ini kelihatan nih sebelum tadi gerak udah ketahan di sini ya. Ini level low bullish candle yang jauh di sana di sebelah kiri ya. Jadi ketahan di sini. Ya, jadi ini koreksi lagi naik ke atas ya, tapi cenderung masih turun untuk gold. Ya, ini tadi kalau kita tadi ambil memang lebih baik kita sell ya. Ketika dia udah closing, ini kan udah closing candle di bawah ini ya, di bawah low sebelumnya, kita bisa ambil posisi sell di yang tadinya adalah support jadi resisten. Nah, ini kalau tadi kita sell di sini, nah ini udah profit ya. Kita sell di sini nih pas banget ya kan, di level ini tadi kita sell ya, take profit di low sebelumnya karena dia akan buat lower low di bawahnya lagi ya. Yaitu low nanti sebelah kirinya lagi ada low-nya ya. Oke. Pak Silo. Pak Michael Ludi, Pak Silo ngambil momen yang tepat ya. Tanya yang Mas. Ya, tadi Pak Silo udah sell di sini apa di 1740. Nah, oke. Seperti itu. Pak Silo. Oke, Pak Silo sudah pahamkah? Atau yang lainnya ada lagi kah sebelum kita menutup acaranya? Atau sebelum nanti closing statement Pak Michael Ludi? Masih dikasih kesempatan, ini masuk ke sudah 8.46 ya. Kalau sudah paham mungkin boleh konfirmasi di kolom komen. Tadi ada satu versus ya, Pak indikator dengan yang pattern ya Pak. Sorry maaf. Antara indikator ya, kan tadi Pak Yudi ada 2, terserah mau price action atau indikator pilihannya. Nah, ada yang juga pilih beberapa price action, ada juga indikator yang tadi dimention juga sama Pak Irfan kalau tidak salah ya. Nah, yang lainnya ada pertanyaan lagi kah sebelum closing statement? Oh, Pak J1 live analisis live USD Japanese Yen. Silakan Pak Michael Ludi. Pak J1 mungkin boleh dikonfirmasi namanya siapa? Mungkin boleh tulis di kolom komen ya Pak. FX J1. Mungkin boleh mention namanya. Ini tadi ada buy limit tapi nggak kena ya. Berharap tadi bisa ada pullback-nya ya, tapi nggak dapat pullback-nya. TP-nya adalah di sini tadi 11.64 ya. Nah, ini sedang menuju ke 1164.
untuk USD Japanese Yen. Jadi untuk sementara Pak JH ya ini jangan buy dulu karena dia bisa ketahan di level ini sekitar level 11.64 ya. Dia bisa koreksi dulu Pak JH ya. Nah, kalau bisa lanjut besok adalah live trading ya. Hari Rabu jam 20. Kita lanjutkan Pak JH live trading. Kemudian ya sudah, terima kasih Pak JH namanya Pak Safer JH ya, terima kasih Pak. Nah dengan Pak Matt, saya mau tanya cara menggunakan Fibonacci gimana Pak? Fibonacci nih Pak. Ya, Fibonacci itu sederhananya ini ya, itu dia kayak kita karet ditarik, kemudian kalau kita agak kendorkan tenaganya, itu dia akan berbalik ke level semula. Nah, ketika dia berbalik itu ada tahanannya ya, ada tahanannya di 23,6, di 38,2, 50. Nah, itu kita bisa pakai misalkan contoh seperti ini. Ya, contoh ya ini tadi nih, kalau dia Fibonacci nih, kita tarik contoh, kita misalkan apa di mana ya? Di nah, misalkan nih ya. Kita mau cari sell kan. Nah, Fibonacci retracement nih yang kita bahas. Kita bisa tarik dari swing high-nya ke swing low. Yang ini. Oke, kita tebelin dulu ya supaya kelihatan. Tebelin dulu. Nah, ini kan kita mau cari sell. Nah, kita sell di Fibonacci mulai dari 38,2, 50. Nah, ini contoh ketahan di 50 di goldnya ya. Kita tadi sell di 50 pas, di sell di yang tadinya support jadi resisten 1740 ini ya, kita bisa sell di 50. Biasanya kalau dia udah lewat 38,2 dia ke 50. Jadi kita bisa sell di sini. Nah, kalau pas banget nih kita sell di sini, nah TP-nya terdekat di 23,6 atau ke low sebelumnya. Karena dia cenderung akan buat lower low ya di bawahnya lagi. Kurang lebih seperti itu untuk Fibonacci retracement. Nanti kalau Bapak mau agak lebih detail itu ada di videonya ya di YouTube channel Forex Info. Search aja Fibonacci retracement. Tapi jangan lupa Pak buat komen, kemudian subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Klik loncengnya supaya nggak pernah ketinggalan daripada update dari video-video daripada Forex Info. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak. Pak Ardiman, untuk deret angka yang mendekati akurat berapa ya Pak Michael Yudi? Oh, itu pembahasannya agak detail Pak Ardiman ya. Jadi kalau dia misalnya udah konfirmasi closing candle di bawah low ya, kita bisa ambil sell limit di 38,2 ya. Kalau belum, biasa dia ke 50, 618 bahkan ke 78,6 ya. Jadi kita lihat ini lagi ya, pergerakan pasarnya lebih detail. Ya, tapi untuk sementara itu level-levelnya adalah 38,2, 50, 618, 78,6. Nah, kita bisa ambil posisi di situ untuk entry. Oke. Mohon maaf nih Pak Irfan, saya kelewat ya. Pak Irfan tadi tanya apakah bisa indikator mendeteksi fake breakout atau false breakout? Oh, kalau indikator mendeteksi itu tidak bisa. Lebih kita menunggu ya. Lebih baik menunggu closing candle di yang paling valid lebih kuat itu di H4. Kalau dia closing candle di atas misalkan resisten, berarti itu true breakout ya. Kalau dia closing candle-nya masih di bawah resisten, false breakout gitu ya. Ya lebih baik kita menunggu closing candle. Oke, Pak Widi Kejora. Pak, analisa oil bagaimana, akankah ada koreksi kira-kira kapan? Oke, ini sudah pada trading semua ini kayaknya Bu Leoni ini. Jangan-jangan ini udah jadi member premium atau kalau belum harus join. Iya, ini sudah lewat yang 74,20 ya, 7420. Jadi cenderung naik ke high sebelumnya di sini. Ya ini. Nah, ini di berapa? Ini di 7694. Oil cenderung ke 7694. 7694. Ya, kalau ada posisi buy, ya TP-nya bisa di 76,94 atau 7692 lah. Ya kali aja nggak nyampe 2 pips doang ya. 7692.
Oke. Oke. Ada lagi nih Pak. Ini makin dibilang tadi udah mau deket, pertanyaan makin banyak. Oke, kalau Pak Matt tanya, misal dia berada di low, kita open posisi buy, apakah bisa disarankan Pak? Misal dia berada di low, kita open posisi buy, apakah bisa disarankan Pak? Di low kita maksudnya, maaf. Di Low. Di Iya. low kita open posisi buy, Oh, mungkin gitu. price di agak low, apa posisi buy bisa disarankan. Nah, itu dia tuh. Nanti detailnya itu Di low Fibo ya katanya. kita jangan langsung open juga di low ya, karena bisa jadi dia buat break low, lower low ya, itu perlu diperhatikan. Itu kalau kita mau posisi buy di level-level low, kita bisa menunggu konfirmasi swing low. Nah, itu pelajarannya sendiri lagi ya. Konfirmasi swing low ya. Jadi udah konfirmasi bahwa itu udah swing low ya. Jadi kita bisa open buy. Itu lebih konfirmasi, lebih oke ya. Nah, itu ada lagi analisanya itu. Wah, ini kayaknya bisa panjang nih kalau kita lanjutkan ini. Tinggal satu pertanyaan dari Pak Irfan ya. Jadi Pak Irfan yang terakhir ya. Closing candle dilihat dari bodinya atau bisa dari shadow-nya saja, Pak? Oh, kalau closing itu kan ini dari body ya. Ini kan seperti ini ya. Ini kan closing kan berarti yang body atas ya. Ini kan shadow yang atasnya. Kelihatan nggak ya? Nah, namanya closing candle ya ini yang bodinya. Bodinya itu berarti ini closing candle di 7537 ya kan? Tapi kalau harga tertingginya high, shadow-nya sampai 7571 untuk oil ini kan. Nah, closing candle itu ya ada bodinya. Bodinya ini. Oke. Oke. Waduh, Pak Mat. Kalau saya sarankan silakan bergabung bersama dengan kami Foreximpro di grup premiumnya supaya dapat informasi lengkap dari semua sesi dan tidak ketinggalan. Tadi ya, informasi. kalau udah join di premium ya, itu pembahasannya bisa pagi sampai malam. Seru dah ya. Jadi bagi sobat trader yang udah serius trading ya sama-sama diskusi trading, langsung aja join ke member premium Foreximpro. Kita tunggu di sana. Oke, kalau untuk jawaban dari Pak Matt, butuh modal berapa? Silakan hubungi rekan-rekan kami yang telah mengundang Pak Matt. Silakan langsung saja, karena memang di premiumnya ini Foreximpro itu langsung disupport oleh analis kami ya, dari Foreximpro, Pak Michael Yudi, Pak Lindu, dan Pak Swandi, dan juga teman-teman traders yang sudah mereka mulai banyak ya, mereka sudah ikut trading, nanti juga trading dan mereka sudah dapat cuan. Silakan langsung gabung bersama dengan premium, hubungi rekan-rekan kami yang telah mengkontak Bapak Ibu sekalian. Oke, baiklah, kita akan menutup acara malam hari ini karena sudah 1 jam ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Bertemu kembali lagi esok malam jam 8 malam di live trading. Silakan bergabung dan minta link dengan rekan-rekan kami. Baiklah, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di esok hari. Trade by yourself. And safe trading. Salam profit. Demikianlah Sobat Trader webinar kali ini. Jika Sobat Trader suka, klik like dan subscribe ya, supaya dapat notifikasi jika ada video-video selanjutnya. Terima kasih.